Oke cuy, selamat pagi. Di pagi-pagi yang sangat cerah ini temanin gue untuk ganti olinya si Jessica cuy. Nah, just information nih buat kalian. Jadi si Jessica ini mesinnya udah tidak standaran lagi, alias sudah naik mesin. Otomatis untuk di bagian sektor oli itu penggantiannya lebih cepat dibandingkan ketika mesinnya standaran. Nah, untuk olinya sendiri gua rutinin 2 minggu sekali gua itu ganti oli cuy. Kenapa sih penggantian olinya itu lebih cepat ketika udah naik mesin ya? Jadi lebih cepat dibandingkan pas waktu standaran. Mungkin waktu standaran ya bisa 1 bulan sekali ganti oli atau mungkin sebulan lebih. Tapi misalkan udah naik mesin, dia lebih cepat untuk penggantian olinya. Kenapa sih? Nah, karena untuk mesin yang sudah board up, dia otomatis suhu mesinnya itu lebih panas dibandingkan suhu mesin standaran ya. Nah, di sini untuk olinya sendiri gua pakai Motul. Ya, ini gue udah stok juga beberapa oli buat kedepannya, karena untuk 1 bulan itu dia butuh 2 oli ya untuk ganti olinya si Jessica ini. Nah, di sini untuk kelebihan dan kekurangannya oli Motul ini mungkin gue bakal jelasin sambil jalannya video. Nah, di sini untuk alat-alat yang gue sediakan sebetulnya simpel ya untuk penggantian oli yang satu ini. Pertama, ini corong, ini gue beli di online shop ya, kisaran berapa, murah lah pokoknya ini ya, untuk dan kunci 12 untuk membuka baut pembuangan bawah olinya ya. Dan di sini untuk kalian juga sediakan wadah untuk menampung oli bekasnya cuy. Nah, karena di sini gue menggunakan baut titanium, gue bakal buka ini menggunakan kunci bintang. Buat kalian nih yang nggak tahu nih baut titanium itu apaan, mungkin kalian bisa cek videonya di konten-konten gue sebelumnya, karena gue udah jelasin juga baut titanium itu apa, perbedaannya sama baut standar itu apa. Jadi bisa kalian cek di video gue sebelumnya cuy. Nah, di sini kita langsung buang dulu aja olinya ya. Kita buang dulu aja olinya. Oke cuy, kita buang dulu nih olinya ya, pakai kunci 12 kita buka baut pembuangan olinya cuy. Nah, di sini kita bakal cek juga nanti kan di sini kan olinya itu ketika kita ganti oli ya, itu isinya itu 0,8 liter ya, jadi 800 mili ya. Nah, 800 mili. Nah, di sini kita bakal cek apakah olinya itu berkurang atau enggak. Oke, nanti kita bakal masukin lagi ke sini apakah olinya itu berkurang atau enggak cuy. Nah, kita buang dulu aja. Penguapannya gimana gitu juga pengen tahu. Kita buka nih. Oke cuy, jadi tadi kan udah dibuang nih olinya semua. Sambil kita nunggu, kita bakal bahas sedikit ya mengenai oli Motul ini. Jadi di sini gue menggunakan oli Motul skuter LE 4S Blue W30 ya. Dan di sini misalkan kalian, ini kan gue beli di online nih, misalkan kalian pengen lihat original atau KW-nya ini oli, kalian bisa scan. Di sini nih, ditutupnya nih. Ini kalian scan aja cuy. Ya, misalkan yang original dia bakal masuk ke websitenya. Oke. Nah, untuk oli ini karena gue beli di online, misalkan kalian ingin membelinya, nanti gue bakal cantumkan link pembeliannya di deskripsi video. Karena ini gue udah cek oli yang gue beli ini dia original, bukan yang KW cuy. Oke. Nah, ini dia olinya. Dan kita langsung bakal eksekusi aja sambil kita buka si tutup baut buat masukin oli ini cuy. Oke. Sini gue pakai kunci bintang ya. Bintang gue mana ya? Ini dia bintang. Dan sini gue menggunakan kunci Tekiro cuy. Kita langsung buka aja. Nah,
Jadi ya misalkan kalian punya mesin board up, kalian harus sering-sering lah ngerawat. Ya jadi udah kebuka, tinggal kita buka nih cuy. Nah jadi misalkan kalian punya mesin board up ya, kalian harus sering-sering lah ngerawat mesin kalian, entah itu di bagian CVT ataupun mesinnya, karena untuk mesin board up itu dia beberapa partnya otomatis kan udah racing ya, jadi lebih cepat habis dibandingkan dengan part-part yang standarannya. Mungkin yang standaran mah pada awet ya, karena untuk yang mesin yang udah board up kebanyakan kan part-partnya itu pada racing dan ubahan ya. Dan di sini untuk di bagian CVT juga kalian harus sering-sering cek lah, takutnya di bagian pulley-nya udah habis atau rollernya udah habis atau mungkin penbelnya yang udah aus atau gimana. Jadi sering-sering cek lah untuk di bagian CVT-nya. Dan untuk di bagian oli-nya tentunya harus sering di cek juga cuy, karena oli itu hal yang penting untuk menjaga suhu mesin dan performa motor kalian cuy. Dan di sini juga olinya udah kita buang. Kita buang nih, kita goyangin dulu kali ya. Oke, jadi ini dia olinya udah kebuang semua dan kita bakal pasang bautnya ini. Nah sebelum kita pasang, kita bakal lap dulu ya bautnya ini nanti. Nah kita bahas mungkin oli lagi nih cuy. Ini oli kelebihannya banyak, oke, dan satu kekurangannya menurut gue, ini oli lebih mahal harganya dibandingkan oli jenis yang lain ya. Tapi dari segi fungsi dan kualitas ini jauh lebih bagus dibandingkan beberapa oli lain ya. Jadi menurut gue ini rekomen lah buat kalian, meskipun untuk video kali ini gue tidak disponsori oleh pihak manapun. So nanti mungkin next time gue, siapa tahu kan gue disponsori oleh Moto Yoi ya. Oke, kita langsung lap-lapin aja nih baut-bautnya cuy. Oke, kita mana ya lap gue? Kita lap-lapin aja dulu bautnya dan kita kasih seal tip ya. Seal tip gue ada nggak ya? Ada nih bener. Nah ini seal tip gue cuy. Kita bakal bersihin bautnya dan kita bakal kasih seal tipnya ya, supaya menghindari kebocoran tipis-tipis gitu cuy. Oke cuy, jadi untuk tutup pembuangan olinya udah gua tutup ya. Tadi udah gua kencengin pakai kunci 12, dan untuk di bagian atas di sini gua udah buka, dan kita langsung eksekusi aja, masukin olinya ini ke dalam ya. Oke cuy, jadi untuk olinya udah gua masukin semuanya nih ya. Jadi ini semuanya itu 800 ml dan gua udah masukin semuanya. Nanti ini kita bakal masukin oli bekasnya ini ke sini cuy, apakah dia berkurang atau enggak ya dalam proses penguapan di dalam ruang mesin. Nah, dan kita bakal bahas sedikit mengenai oli Moto LM Pates 10W30 ini cuy. Untuk oli
motor-motor tahun lama ya atau motor-motor tua itu biasanya itu kodenya itu 20W 50 cuy, karena ini tingkat kekentalan oli dan tingkat kepanasan olinya sendiri. Nah di sini untuk motor-motor tahunan sekarang itu biasanya 10W 30 atau enggak 10W 40 cuy untuk tingkat tingkat kekentalan dan tingkat kepanasan lah ya. Nah jadi mungkin singkat cerita misalkan suhu oli ketika dingin itu 10 dan misalkan ketika panas itu 30 cuy. Mungkin secara singkat pemahamannya seperti itu cuy. Nah untuk oli sendiri harganya sendiri ini kisaran 50.000 ke atas. Misalkan kalian ingin check out, nanti gue bakal cantumin link pembeliannya di deskripsi video. Dan untuk misalkan kita cek ke belakang, di sini banyak sih sebetulnya kelebihan si oli yang satu ini. Jadi cocok banget buat mesin standaran ataupun mesin-mesin yang sudah buat up cuy. Dan di sini juga kan gue udah pakai juga beberapa bulan atau beberapa bulan lah di motor yang satu ini untuk mesin gue yang sudah up cuy. Nah di sini untuk di belakangnya sendiri dia ada sedikit deskripsi mengenai produknya sendiri. Bisa kalian cek di sini ada pelumas untuk motor matic atau skutik yang membutuhkan vikositas 10W 30 ya, dan pokoknya ini bisa kalian baca lah nanti misalkan ketika kalian membeli oli yang satu ini cuy. So buat kalian yang ingin ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan mungkin keluh kesah mempunyai motor board up ya, dari segi dompet itu keuangan lebih sedikit kekuras, karena untuk bensinnya sendiri biasanya mungkin misalkan mesin standaran masih bisa pertalite ya, tapi misalkan yang sudah board up mungkin menyesuaikan dengan kompresi juga bisa pertamax biasa atau mungkin pertamax turbo, jadi menyesuaikan dengan kompresi cuy. Dan untuk dari segi konsumsi BBM dia lebih boros dibandingkan dengan mesin standaran, mungkin itu minusnya. Tapi misalkan kita ngomongin plusnya itu banyak ya, dari segi mesin itu tarikannya enak, performanya enak, pokoknya buat harian ataupun buat iseng-iseng gitu masih enak lah gitu cuy, ketika betot-betot gas ya, enteng aja gitu motor. Jadi selain dari sisi minusnya itu ada, tapi kelebihannya dari mesin board up itu ada juga cuy. So buat kalian mungkin ini motor juga gue belum bahas mengenai spek saat ini, karena untuk spek sebelumnya itu gue udah ganti beberapa bulan dan ini spek terbaru motor gue, dan gue juga belum bahas. Mungkin di next konten atau di next video mungkin tunggu aja, gue bakal bahas spek detailnya si motor yang satu ini dari segi mesin ataupun dari segi kirian. Buat kalian yang pengen tahu ya silakan stay tune aja di channel YouTube gue yang satu ini. Mungkin segitu aja video kali ini. Misalkan ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Thanks for watching video and see you next video. Gue Reja cabut, peace and bye. Jangan lupa apa? Nanti kamu ada di sini nggak apa-apa. Kamu jangan lupa apa? Follow. Oke. Jangan lupa apa? Subscribe. Oke. Jangan lupa apa kamu? Like. Like. Oke.